apa langkah konkret Anda jika jadi cawapres, wapres begitu ya? Nah, untuk pelaku ekonomi kreatif. Ya, untuk orang-orang seperti Raffi di sini untuk media Konkret kreatifnya. nyatanya seperti apa? Langsung pakai waktu, silakan. Nggak pakai waktu, silakan. Ini bebas. Saya itu nggak suka dibatasi. Makanya kita nggak kasih waktu, Gus. Kalau Silakan, ada Gus. pembatasan akan menghambat kecerdasan. Nah, Raffi bilang benar sekali bahwa campur tangan pemerintah mutlak. Karena semua sektor swasta mengalami penurunan karena krisis global, karena macam-macam. Pemerintah harus turun tangan. Yang pertama, kita harus bikin kreatif hub. Di situ para kreator, investor, teknologi digabung. Dan di setiap kabupaten kita buat. Supaya apa? Para kreator, para industri kreatif, para investor juga dalam satu kesatuan servis yang tersistem. Ekosistemnya tadi yang disebut Raffi ekosistem. Jadi langkah pertama adalah pemerintah harus membangun ekosistem mulai dari inovator, kreator, produksi, investasi. Ini satu kesatuan nafas. Lalu membuka pasar kondusif. Termasuk kita kalah jauh dengan Korea karena nggak ada agresivitas pemasaran ke global, proses kreatif. Jangan-jangan Raffi ini jago kandang juga gitu loh. Belum bisa menerobos kehebatan. Tapi Raffi nggak salah. Di challenge nih Raffi, di challenge. Raffi nggak salah. Yang salah adalah negara tidak membantu secara agresif pemasaran di tingkat global. Baik. Korea, jujur aja, Korea banyak produksinya yang Gangnam apa itu, nggak ada jelas tuh. Tapi digandrungi oleh orang secara global. Tapi globalkan dengan teknologi yang canggih, investasi yang besar, wah Indonesia ikut-ikut terpana juga. Jadi karena muda menjadi konsumen dari seluruh produk-produk doktrin dari teknologi. Kapan dong kita yang kesana kan begitu ya? Iya, ini lagi investasi. Negara harus investasi. Baik. Sekarang kita dengarkan dari Prof. Mahfud. Ya. Konkret kok. Saya menjanjikan sesuatu yang sudah sering dikatakan, gaspol. Satu, gas itu artinya kami akan menggandakan anggaran untuk keperluan anak muda. Tapi tidak cukup anggaran digandakan. Yang kedua, sikat korupsi. Gandakan sikat korupsi. Dan polnya itu poles birokrasi agar tidak korupsi dalam menggunakan anggaran. Itu aja. Gaspol gitu katanya ya. Ini Raffi di challenge nih, bisa nggak go global nanti nih? Ya karena saya yakin, Caimin, Profesor Mahfud MD, karena saya yakin, bayangkan aja Korea yang tadi disebut sama Caimin, itu penduduknya nggak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Bayangin kalau Indonesia 300 juta, dengan kita bergabung semuanya, dengan kita pemerintah juga mensupport industri kreatifnya, harusnya kita bisa 5 kali lipat lebih internasional daripada K-pop. Itu. Mudah-mudahan harapannya itu ke depannya, karena kita yakin kurangnya apa? Dangdut kita lagunya enak-enak. Apa sih bedanya sama lagunya K-pop? Kenapa dia bisa mendunia, kita nggak bisa? Ini namanya strategi kebudayaan pemerintah. Kita nggak punya desain, kita punya desain strategi kebudayaan pemerintah. Wah, kearifan lokal yang harus mendunia lah. Betul. Dan kita masih akan melanjutkan Riffi menuju pemilu, karena ini kita akan melibatkan teman-teman mahasiswa juga sudah hadir di studio. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Dari Unpad, ada dari Bakri juga, kemudian dari UNES juga. Nah, kita kasih kesempatan untuk yang dari mana? Ingin bertanya UGM ya? UGM terlebih dahulu ya. UGM silakan. Silakan, mungkin bisa berdiri. Ya, bebas silakan. Perkenalkan singkat diri dan padat ya. Dan langsung pada poin pertanyaan. Selamat malam teman-teman sekalian dan para audien. Sangat terhormat rasanya bisa berjumpa dengan Cak Imin dan Prof. Mahfud. Yang saya rasa wujud keberanian, wujud jati diri seorang kesatria yang berkenan untuk bertemu dengan kita anak muda. Tepuk tangan buat mereka berdua.
Sebentar, namanya siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Gibran Muhammad Nur, Ketua BMKM UGM tahun 2020. Oke, Gibran, Gibran. Bukan Gibran. Gibran Muhammad Nur, oke. Gibran, bukan Gibran. Dipertegas. Saya sangat salut dengan beliau-beliau berdua karena saya rasa beliau berdua sangat jauh dari 10 tahun ke belakang pemerintahan menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Dan setelah saya lihat visi misi dari Caimin dan Prof Mahfud masing-masing menargetkan 5,5 sampai 6,5% serta 7%. Sedangkan realisasinya Indonesia sejak tahun 2012 itu punya bonus demografi yang sangat tinggi. Tapi pada praktiknya pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5%. Nah, kira-kira apa solusi dari Caimin dan Prof Mahfud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita? Terlebih tahun 2030 bonus demografi semakin meningkat. Oke, baik. Seperti itu. Ya, silakan langsung ditanggapi dari nomor urut 1 terlebih dahulu. Gus Imin Saya terlebih silakan, dahulu. Gus Imin. Silakan. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan Jadi yang ekonomi? pertama, investasi harus tumbuh dan terus-menerus dilayani dengan baik. Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat undang-undang Omnibus Law. Itu pun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri. Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi. Satu sisi. Sisi yang lain, pergerakan ekonomi di bawah, ini ada dua problem bisa kita atasi sekaligus. Problem apa? Yang pertama problem pangan, kemandirian pangan kita, ketahanan pangan kita rendah, nggak ada pangan, ketergantungan pada impor. Di sisi yang lain pengangguran banyak. Kita harus bikin apa yang disebut sebagai proyek nasional kemandirian pangan. Di situ apa? Di situ petani dan seluruh stakeholdersnya kita bikin untung. Tidak usah mikir apa off taker dari tengkulak. Negara harus turun tangan menggantikan tengkulak menjadi off taker dari seluruh ya peran bulog lah. Di sisi yang lain kalau petani untung maka kaum muda akan tertarik menjadi petani. Itu penyerapan tenaga kerja. Tapi dua sisi ini yang grassroots proyek negara, semua proyek-proyek yang dibiayai negara dan proyek-proyek yang tumbuh dari bisnis itu jadi satu kesatuan sehingga tumbuhlah ekonomi nasional kita dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Baik. Tepuk tangan dong untuk Gus Imin. Silakan Prof Mahfud. Ya, uang kita itu sebenarnya banyak untuk sekedar membangun pertumbuhan ekonomi 7%. Sekurang-kurangnya begini, kalau data angka korupsi yang saya tangani selama ini itu bisa diambil atau dihindari atau dirampas, lalu kembalikan ke rakyat, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oleh sebab itu UMKM itu harus terus dibina, diberi modal, dan dari mana modal itu kurangi, potong jalur-jalur korupsi itu, berikan ke bawah. Nah itu antara lain yang bisa dilakukan, karena itu yang kadangkala menghambat pertumbuhan juga. Itu aja. Oke, terima kasih Prof Mahfud. Silakan untuk penanya berikutnya. Baik, cek. Oke, selamat malam Bapak sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Febriansyah, Ketua BEM Universitas Pajajaran. Saya dari Fakultas Pertanian. Ini menarik karena dari tadi bahasnya banyak tentang sumber daya alam. Ya walaupun Mas Gibran yang nggak hadir gitu ya, katanya Forum Anak Muda, tapi nggak apa-apa. Ada Bapak dua ini, boleh tepuk tangan dulu buat Bapak dua ini. Pak, ini menarik Pak. Kita sebagai, katanya tadi ini anak-anak muda, banyak yang sandwich generation. Anak muda hari ini banyak yang bingung mau kerja apa, angka pengangguran tiap angkatan kerjanya terus bertambah. Tapi yang menarik adalah Pak, banyak orang-orang nih anak muda yang SMA-nya di desa, pergi merantau kuliah ke kota, tapi dia nggak bisa balik ke desa. Karena ketika dia mau memajukan desanya, harga pupuk mahal, beli pelet ikan mahal, ataupun bahkan hutan-hutan di sekitar rumahnya itu udah ditebang. Tapi akhirnya mereka pergi merantau kembali ke kota, tetapi di kota lapangan pekerjaan tidak pernah meningkat sebanding dengan angka pengangguran yang terus bertambah.
Maka komitmen Bapak berdua yang hadir pada hari ini dan langkah apa yang ingin Bapak tawarkan agar anak muda punya kepastian masa depan, punya kepastian pekerjaan untuk Indonesia Emas yang katanya di 2045. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Kita persilakan ke Pak Mahfud terlebih dahulu untuk menanggapi, menjawab pertanyaan. Ya, Eka Febriansa dari Universitas Pajajaran. Itu sama dengan saya loh. Saya tuh dulu dari desa, terus nggak mau pulang, tetap di kota. Karena di desa lapangan kerja yang cocok dengan ijazah saya tuh belum ada. Oleh sebab itu kita punya program untuk pendidikan di pedesaan itu dimajukan, diratakan, lebih diratakan. Bahkan kalau sejauh menyangkut pendidikan, kita malah akan membangun di situ tempat-tempat pelatihan, kemudian istilah membangun dari pinggiran yang selama ini dipakai itu akan kita lanjutkan. Bahkan pelayanan kesehatan kita juga sudah memprogramkan agar orang desa juga tidak selalu terancam oleh penyakit yang kemudian dia tidak mampu berobat. Kita akan membangun satu desa, satu puskesmas, dan satu tenaga kesehatan, satu nakes. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kesempatan untuk Gus Imin memberikan jawabannya. Ya, desa ini kekuatannya dahsyat karena jumlah penduduknya besar, potensinya besar. Salah satu yang paling pokok adalah pertanian. Pertanian problemnya masih klasik, petani dengan keterbatasan lahan, petani dengan ketidakmampuan mengakses permodalan yang bersih, yang tidak memberatkan. Petani yang tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai oleh tengkulak dan ketidakadaan pupuk. Satu-satunya cara, begitu saya sama Mas Anies menang terpilih lantik, pertama kali yang kita lakukan adalah datangin pabrik pupuk supaya terus kita cek kebutuhan pupuk dan produksi pupuk dalam negeri memenuhi target. Yang kedua, kita punya keadaan yang nyata yang tadi saya sampaikan. Pangan kita ngeri, bahaya ini. Kita impor, nanti kalau negara yang lain nggak mau ngimpor, bagaimana nasib pangan kita? Mau tidak mau harus ada proyek besar yang ditangani pemerintah sebagai proyek kemandirian pangan. Di situ petani untung, itu aja targetnya. Kalau petani untung, maka petani tugasnya berproduksi, difasilitasi pupuk yang memadai. Kemudian soal off-taker hasil pertanian, itu urusannya pemerintah. Pemerintah harus tanggung jawab. Caranya apa? Kita bisa fungsikan Bulog, kita bisa berdayakan BUMN untuk menjadi bagian dari off-taker yang membangun ekosistem. Nah, kalau pertanian untung, salah satu problem pertanian kita sekarang adalah kekurangan tenaga kerja. Bayangkan, enggak, orang cari kerja tapi pertanian kekurangan tenaga kerja. Karena memang enggak untung. Kita bikin untung petani, maka kaum muda akan menjadi bisnismen agroindustri. Oke, luar biasa. Sekali lagi. Itu wajib hukumnya, biar para petani nggak ke kota semuanya. Oke, saatnya kita mungkin juga menyapa yang bergabung juga melalui daring atau online. Saya ingin kita ke kawasan Timur Indonesia dulu deh Timur kayaknya Tengah ya. gitu Oke, ya. Timur Indonesia. Dari Unhas ada Ahmad Fauzan, silakan.